Assalamualaikum, Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Ewanisa di channel YouTube Sahabat Sawat TV yang akan bagi tips dan informasi seputar hewan ternak. Laskar Ngarit Bres, mohon maaf saya penyakit ya, isolasi mandiri beserta keluarga, dan alhamdulillah kita sudah sehat, sudah swab, sudah negatif, dan hari ini bisa berkarya lagi, bisa menjawab pertanyaan dari Laskar Ngarit. Terima kasih doa dan dukungan selama kami recovery ya. Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada, ada 6 pertanyaan yang hari ini akan kita jawab, yang hari ini sudah kita pilih dari pertanyaan Laskar Ngarit yang sudah masuk ke kolom komentar. Apa saja pertanyaannya? Yang pertama, ada yang bertanya, pada saat sapi demam, makanan apa yang tetap membuat sapi itu berliur? Siap. Yang kedua, sapi kawin sampai 7 kali, mohon solusinya. Siap. Yang ketiga, tips induk bunting agar ketika melahirkan tidak beroyong. Siap. Yang keempat, sapi makan rakus menggunakan hijauan tetapi dia nggak bisa gemuk, Laskar Ngarit. Oke, ini yang terpenting. Oke. Yang kelima, bunting 6 bulan keluar lendir putih, putih agak kecoklatan, kadang juga agak hitam. Akan kita bahas ya. Yang keenam, yang terakhir, apakah kawin alami itu buntingnya nanti lebih lama daripada yang kawin inseminasi? Itu akan kita bahas. Siap. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan share video ini agar video dan channel YouTube Sahabat Satwa TV terus berkembang serta informasi ini menyebar di peternak semua. Kita jawab satu persatu. Siap. Laskar Ngarit Bres dimanapun Anda berada, langsung saja kita mulai. Pertanyaan yang pertama dari Mas Tur Adit. Makanan apa yang membuat sapi tetap berliur? Jadi dalam proses demam, dalam kondisi demam lebih tepatnya, seekor sapi agar tidak mengalami indigesti atau kemacetan saluran pencernaan dan agar tidak mengalami komplikasi kembung, maka seekor sapi yang sakit harus tetap mengunyah. Ya, tujuan dari mengunyah adalah tetap memproduksi air liur. Tujuan dari produksi air liur adalah agar tetap normal suasana lambungnya sehingga tidak macet, tidak susah untuk mencerna makanan, ini akan fatal, ataupun tidak kembung. Nah, makanan apa yang bisa kita berikan sembari menunggu reaksi dari obat dokter agar si sapi ini tetap bisa memproduksi liur? Jantan, klobotnya jagung itu bisa. Rumput yang muda juga bisa, rumput yang tua juga bisa, suket gajah bisa, pakcong bisa, apapun yang bisa dia kunyah dan tidak terlalu sulit, tidak terlalu keras, itu juga bisa. Tapi jangan pakai tebonnya, daunnya tebu, itu terlalu keras Laskar Ngarit. Jadi jenengan bisa suket rumput galengan ya, rumput kecil-kecil, rumput pendek itu lebih enak, lebih kecil seratnya, ukurannya, jenengan suapkan biar dia tetap mengunyah rutin, itu juga bisa. Siap ya, dari Mas Tur Adit, semoga jawabannya bisa berkenan. Pertanyaan yang kedua dari Nazril Irham, kawin sampai 7 kali, mohon solusi. Ini pertanyaan yang paling banyak diajukan oleh peternak. Jadi Laskar Ngarit, ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan perkawinan, terutama inseminasi buatan. Faktornya apa saja? Siap, Laskar Ngarit, ada beberapa faktor yang harus jenengan penuhi ya, agar perkawinan, agar inseminasi buatan itu berhasil. Yang pertama, sapinya jenengan, faktor sapi ya, harus rutin birahi.
Ketika seekor sapi rutin birahi, itu mengindikasikan bahwa sapinya jenengan paling tidak ada siklus birahi yang normal, paling tidak ada mekanisme hormonal yang berjalan. Oke? Yang kedua, faktor pemilik itu harus memiliki kemampuan deteksi birahi. Karena kalau sapinya sudah normal tapi pemilik tidak mampu melakukan deteksi birahi, ya terlambat. Meskipun di double straw, meskipun pakai 3 bahkan mau di double setiap hari, ya terlambat. Jadi kemampuan pemilik dalam deteksi birahi harus oke. Yang ketiga, jenengan mampu mendeteksi dan tidak terlambat melaporkan kepada petugas inseminator. Yang keempat, inseminator datangnya tepat waktu, di antara dalam waktu 1 kali 24 jam dia birahi. Kita sarankan maksimal 12 jam. Apakah lebih dari 12 jam tetap bisa? Tetap bisa. Selalu ada prosentase berhasil. Siap. Yang keempat, proses pengenceran proses pengenceran straw, towing namanya, itu dilakukan dengan baik. Ya, yang kelima, kualitas sperma itu baik. Siap. Yang ketujuh, nembaknya itu juga harus tepat. Jadi deposit strawnya itu di mana harus tepat. Dan yang kedelapan, tetap jangan lupa berdoa. Jadi banyak faktor. Tidak hanya sebatas birahi kawin tidak. Jenengan harus mampu mendeteksi, lapornya nggak boleh terlambat, petugas datangnya tepat, pengenceran oke, tata laksana oke, kualitas sperma oke, dan yang ketujuh tetap berdoa. Itulah sekarang Arit, Mas Nazril Ilham, itu yang harus jenengan lakukan. Terus ketika sudah deteksi birahi dengan tepat, sudah datang, semuanya sudah oke, kok masih minta kawin, ada kemungkinan sapinya jenengan mengalami yang namanya endometriosis. Endometriosis itu adalah infeksi rahim yang menyebabkan kematian embrio dini. Jadi ovum, sel telur, sperma sudah ketemu, sudah terjadi pembuahan, sudah berkembang, tetapi mati. Kenapa mati? Karena kondisi rahim, lingkungan yang seharusnya dibuat hidup oleh si bayi ini, dia kondisinya buruk atau kotor atau ada infeksi. Sehingga sapinya jenengan akan mati fetusnya dan akan minta kawin lagi atau repeat breeding. Ya, atau kawin berulang istilahnya. Minta kawin, udah dikawin minta kawin lagi, seperti itulah sekarang. Siap? Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan yang ketiga, Raffi Diaul Haq bertanya, tips induk bunting agar tidak broyong. Tips induk bunting agar tidak broyong. Broyong itu prolapsus uteri, sekarang Arit. Sapi ketika bunting, ketika di vulva dan vaginanya itu ada kayak balon, itu adalah prolapsus vagina. Kenapa terjadi? Karena tekanan dari rongga perut ini, fetus sudah mulai gede, makanan dia kenyang banget, jarang dilepaskan, kandangnya tidak rata, licin, miring ke belakang, sehingga tekanannya ini gede banget ke arah vulva vagina. Siap? Sehingga terjadilah yang namanya balon, dan itu disebut sebagai apa? Sebagai prolapsus vagina. Nah, dalam proses melahirkan ini bisa bablas atau bisa keterusan menjadi prolapsus uteri atau broyong. Keluar anak, keluar rahim sekarang hari. Jadi, apa yang harus jenengan lakukan? Yang pertama adalah melakukan porsi makanan terbagi. Jadi tidak mengurangi makan, hanya membagi. Jadi dalam satu hari ketika jenengan itu memberikan makan 2 kali, maka ini dibagi menjadi 4 atau 6 kali, sehingga porsi makanan yang masuk ke lambung itu tidak banyak, ya, tetapi sedikit-sedikit. Jadi tidak mengurangi porsi, tetapi membagi porsi. Begitupun minuman, biasanya jenengan berikan 2 kali, ini bisa dikasihkan 3 atau 4 kali. Dibagi, jadi tetap tidak ada pengurangan porsi, yang ada adalah membagi porsi, ya, jangan salah. Siap sekarang hari. Terus sapi kalau bisa sering dikeluarkan dari kandangnya dibersihkan,
biar tidak licin. Oke, biar kalau dia di luar bisa noto. Terus sapi ketika kandangnya kemiringannya ke belakang terlalu ekstrim, kalau ada dana diunggahke biar tidak terlalu besar tekanan gravitasi ke belakang. Siap. Lalu selanjutnya adalah ya kalau sapi tembean jangan minta kawin yang terlalu besar bibitnya, minta yang kelas 2 aja biar tidak kesulitan melahirkan sehingga harus nanti ditarik Mas. Oke, Mas Raffi Diaul Haq itu jawaban dari saya. Siapa pertanyaan yang keempat dari Priyanto Trenggalek. Sapi makan rakus, makanannya hijauan, tapi gak bisa gemuk. Solusinya, siap. Ada 2 yang harus dengan evaluasi Laskar Ngarit. Ketika sapinya rakus banget makanya, tetapi gak bisa gemuk. Yang pertama, sapinya jenengan sehat. Yang kedua, sapinya jenengan sakit. Oke, dalam posisi sapi sehat, kenapa kok nggak bisa gemuk? Berarti kurang nutrisi. Sapi luwahap, kotorannya bagus, tidak ada batuk, tidak ada bersin, tidak ada ingus, aktif, lincah, tetapi nggak bisa gemuk. Jenengan wajib mengevaluasi apakah setiap porsi makanan itu selalu habis dalam palungan. Kalau porsi makanan selalu habis, berarti sapinya jenengan kurang makan. Sapi sehat tetapi kurang makan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sapinya lahap tetapi tidak bisa gemuk. Nah, makanannya sisa. Berarti sebenarnya persediaan makanan ini cukup, tetapi sapi sudah kenyang tapi nggak bisa gemuk. Berarti sapinya jenengan ini sakit. Yang harus dievaluasi adalah 1. Apakah sudah diberikan obat cacing? Siap. Yang kedua, apakah pemberian obat cacing sudah tepat dan diulang? Oke, siap. Yang ketiga, apakah sapinya jenengan ada penyakit kronis? Obat cacing jenengan ulang 2 atau 3 kali, kecuali bunting ya. Yang ketiga, misalkan ada penyakit kronis, jenengan panggil dokter agar dokter segera memeriksa Laskar Ngarit. Jadi nanti solusinya evaluasi. Kalau di palungan selalu habis berarti kurang makan. Karena porsi makanan minimal 10-12% berat badan. Nek sapinya jenengan beratnya 400 kilo, dalam 1 hari dia harus makan hijauan 40 kilo minimal. Rumus itu ya. Kalau misalkan ada sisa, berarti sapinya jenengan sudah kenyang ya, tapi gak bisa gemuk, berarti sakit. Evaluasi obat cacing dan panggil dokter untuk minta kontrol suntik kesehatan. Biasanya itu ngefek banget. Suntik kesehatan jebret sekali 2 kali pulih. Oke, siap. Pertanyaan yang kelima dari Rahmi Said bertanya, bunting 6 bulan keluar lendir kental putih kecoklatan, bahaya tidak? Begini, sapi bunting itu mengeluarkan yang namanya cervical plaque, tetap mengeluarkan lendir. Sapi bunting itu tetap mengeluarkan lendir. Warnanya agak kekuningan, agak kecoklatan dan kental banget. Cairan ini fungsinya untuk menjaga rahim agar tidak dimasuki bakteri Laskar Ngarit. Nah, ketika jenengan bilang sapinya putih lendirnya, nah ini wallahu alam, tapi kemungkinan besar sapinya tidak apa-apa selama tidak muncul birahi, makan tetap lahap, dan dalam kondisi bunting dia makin gemuk, sehat. Siap. Pertanyaan terakhir, Nailawati bertanya, apakah kawin alami buntingnya lebih lama? Tidak pengaruh. Kawin alami maupun kawin suntik itu tidak mempengaruhi lamanya kebuntingan, Mbak Nailawati. Siap. Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada. Itu tadi 6 pertanyaan dari Laskar Ngarit yang sudah masuk ke kolom komentar. Sudah kita pilih-pilih yang mewakili pertanyaan-pertanyaan lainnya agar bisa disimak oleh peternak semua. Untuk Laskar Ngarit yang belum bisa kita jawab, mohon maaf. Mungkin pas kita tidak membuka kolom komentar, ya. Mungkin sudah diwakili pertanyaan dari teman-teman yang lain, atau mungkin pertanyaannya terlalu sulit, jadi harus dibuatkan video khusus Laskar Ngarit. Siap? Oke, Laskar Ngarit beres-beres dimanapun Anda berada. Semoga bermanfaat. Mohon dibantu channel saya. Please like, subscribe, komen, dan mohon bantu share video ini di
grup-grup Facebook atau grup WhatsApp dimanapun Anda aktif. Matur nuwun. Masyarakat yang teredukasi adalah kekuatan sebuah bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ada beres-beres semangat.